Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yuliti Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen religi ya, soalnya ini lagi di bulan Ramadan. Sudah tidak asing lagi Bang Budiono, ini beberapa kali menjadi narasumber kita, tapi kali ini beliau membawa materi soal Ramadan ini sebagai perintis dari Pondok Pesantren Barokatullah ya, yang ada di Sukabumi ya Bang ya. Bener Lampung. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Bang Budiono tentang hikmah Ramadan ya. Apalagi ada bahasa dari Bang Budiono beberapa saat yang lalu tentang 8 pintu surga. Sehat, Bang? Syukur alhamdulillah saya walafiat ya. Dia rajin minum madu juga. Oh iya, owner madu. Madu ini ya. Beliau juga ketua kompak ya Bang ya? Iya. Ketua kompak, iya. Oke Bang, mungkin kita langsung nih ke pembahasan materi kita tentang 8 pintu surga di bulan Ramadan. Mungkin bisa menjelaskan Bang, apa sih 8 pintu surga itu? Ini syukur alhamdulillah kita umat muslim dipertemukan kembali dengan Ramadan ini rezeki yang luar biasa. Tidak semua bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Mungkin banyak teman-teman, saudara kita yang sebelumnya tahun lalu mungkin bersama kita bukber dan sebagainya, kali ini mereka dipanggil lebih dulu oleh Yang Maha Kuasa. Artinya kita yang masih mendapati bulan Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan Ramadan ini. Di antaranya wujud penghormatannya adalah, memuliakannya adalah, di antaranya adalah selain Allah membelenggu setan itu supaya umatnya dipermudah untuk beribadah. Di antaranya adalah juga menutup pintu-pintu neraka dan sekaligus membuka pintu-pintu surga. Ya, tentu umat muslim semua tahu, namun mungkin secara spesifik mungkin ada yang belum mengetahui bahwa diantaranya surga ini ada 8 pintu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Ada 8 pintu, diantaranya adalah babus sodakoh, yaitu pintu yang dikhususkan bagi para ahli sodakoh. Kita ketahui di bulan Ramadan ini salah satu amalan yang sangat dianjurkan, yang sangat dilipat gandakan amalannya adalah sodakoh. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. 8 pintu surga. Selain sodakoh tadi, ada tujuannya apa nih? 8 pintu surga itu diantaranya sesuai amal-amal kebaikannya. Contoh misalnya adalah ada pintu sholat, artinya yang memang rajin sholat dan menjaga sholatnya, terutama tepat waktunya. Kemudian ada juga ada pintu jihad, artinya bagi mereka yang berjihad di jalan Allah, berperang dalam rangka untuk tegaknya la ilaha illallah di muka bumi. Kemudian ada juga pintu yang rajin berpuasa. Ya, selain Ramadan kita juga mengenal ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud dan sebagainya. Nah, ini para pintu ini khususnya di bulan Ramadan ini karena dibuka pintunya, mereka ini sebetulnya jika kita merindukan surga, mereka pun sebetulnya juga merindukan para ahli kebaikan. Jadi ceritanya misalnya pintu Ar-Rayyan atau pintu bagi yang rajin berpuasa, mereka itu merindukan dan memanggil-manggil. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Mereka juga sudah sangat merindukan kita. Artinya sangat dapat dibayangkan jika ini saling merindu bertemu. Nah, ini tentu akan sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah untuk dapat memasuki salah satu pintu surga ini. Jika tidak pintu puasa, mungkin masuk melalui pintu sedekah. Nah, ini kesempatan kita untuk fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, benar gitu. Jadi ada beberapa ya 8 pintu surga ini yang terkhusus di bulan Ramadan ini dibukakan dengan lebar-lebarnya. Adalah peluang bagi kita untuk menambah amal ibadah kita. Iya. Mungkin soal sedekahnya mungkin bisa dijelaskan lagi nih lebih spesifiknya, Bang.
sebetulnya sodakoh ini sebetulnya efek atau kelanjutan dari berpuasa. Berpuasa ini kan melatih, salah satunya adalah melatih kepekaan sosial kita, melatih ringan tangan kita supaya kita juga peduli sama. Artinya dalam berpuasa ini kita diharapkan tumbuh empati kepada nasib-nasib saudara-saudara sekeliling kita, tetangga, teman dan sebagainya. Mungkin tidak semuanya seberuntung kita. Ada mungkin yang lebih susah, dan ini tentu di balik rezeki Allah, di balik Allah memberikan rezeki pada kita ini sebetulnya ada amanat. Ada amanat bahwa kita ya ada hak yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita sodakohkan. Dan ini sesungguhnya ini bernilai luar biasa. Bernilai luar biasanya kita sodakoh ini justru tidak mengurangi harta kita. Tidak mengurangi harta kita seperti sumber yang ketika airnya diambil ini justru akan memperbarui dan terus memperbarui. Dan apalagi di bulan Ramadan ini memang berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Ini sangat dilipat gandakan oleh Allah. Kita tidak bisa membayangkan lagi entah 70 kali lipat dan sebagainya. Ini akan terus menerus dan ini akan menjadi ajrun ghairu mamnun, artinya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, ini yang nanti amalan-amalan ini pada nantinya di hari akhir nanti, di alam akhir nanti, ini amalan-amalan ini juga makhluk. Amalan-amalan ini bisa berubah menjadi nanti pengacara-pengacara kita, pembela-pembela kita, ya, mereka yang nanti akan memberikan pembelaan kepada agar kita diselamatkan, agar kita diampuni, dan agar kita dimasukkan di dalam surganya. Amalan ini nanti bisa berbicara. Karena apa? Pada hari akhir nanti mulut yang seharusnya kita untuk membela diri ini pada nantinya akan terkunci. Amalan-amalan itulah yang akan nantinya berbicara. Artinya sebanyak kita beramal maka sebanyak itu pula nanti pengacara-pengacara amalan ini akan membela kita. Seperti itu ya. Sedekah yang dimaksud dalam ini apakah berbeda dengan zakat fitrah itu, Pak? Oh, beda. Kalau zakat itu kan memang sudah ditentukan. Artinya itu zakat kita itu zakat jiwa. 2,5 kilogram. Kalau beras itu 2,5 kilogram. Itu yang sudah itu membersihkan jiwa. Tapi kalau sodako ini membersihkan harta kita, mensucikan harta kita. Artinya apa? Bukan, walaupun kita memperoleh harta itu dengan cara yang halal, dengan cara yang ma'ruf, dengan melalui usaha berdagang dan sebagainya, namun di situ Allah menitipkan amanat, ada hak dari kaum muslimin. Infak. Ya, hampir sama sih sebetulnya sedekah itu bersih. Nah, inilah yang nanti yang tidak butuh bahasa istilahnya. Sedekah itu intinya untuk mensucikan harta kita, ada hak dari orang lain, dari harta kita ini walaupun diperoleh dengan cara yang halal untuk mereka kaum miskin. Jadi sebetulnya, jadi misalnya gini, contohnya menurut kita mau dapat rezeki atau gaji lah, misalnya kita mendapat 1 juta, baik melalui perniagaan atau melalui gaji. Nah, dalam 1 juta ini ada nilai, ada hak yang masih kita. Apakah ada batasan seperti zakat? Nah, kalau zakat itu kan setiap tahun, setiap tahun sekali. 2,5%. 2,5% itu sekali. Kalau sodakoh ini setiap kali kita mendapat. Oh gitu. Ada berapa persen ya enggak? Atau dibebaskan berapa? Ada ketentuannya, cuman beberapa para ahli sodakoh, ada yang mengkhususkan dirinya sodakoh ini 10%. 10%. Nah, ini kemarin ada kawan kita silaturahmi di sini juga, dia masuk komunitas ahli sedekah. Dia menceritakan bahwa ada salah satu miliarder lah di Bandar Lampung ini, dulunya berawal dari berawal dari rumahnya sempit, di gang sempit, rumahnya kecil. Ketika dia menghayati dan mengamalkan sedekah, selain zakat 2,5% ini, dia sedekahnya 10%. Dia sekarang alhamdulillah dilimpahin oleh Allah kemakmuran yang luar biasa, salah satu miliarder di Bandar Lampung. Artinya ya kita nggak apa-apa, kita tidak semua iri, hati itu tidak baik. Iri dalam menyangkut kebaikan itu boleh. Contoh misalnya si fulan itu ahli sodako, dengan ahli sodako dia makmur, kita iri. Irinya bagaimana? Bukan untuk menjahati orang tersebut, tapi memotivasi diri kita untuk bisa menjadi ahli sodako seperti beliau.
Nah ini yang kita harapkan menjadi apa, semacam virus positif, motivasi kita untuk bersama-sama berlomba dalam kebaikan. Kita perlu iri hati kepada orang yang kaya tetapi dermawan. Kita iri kepada orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Nah ini kita perlu ada iri-iri positif seperti itu. Yang kita sodakohkan itu, Bang, apakah hanya untuk orang miskin atau sebenarnya di lingkungan sekitar kita sendiri saja sudah merupakan orang-orang yang harus kita sodakohkan, misalnya keluarga yang terdekat? Ya betul. Jadi memang ya sodakoh itu ya memang kepada orang-orang yang intinya memerlukannya. Memerlukannya contohnya apa? Misalnya fakir dan miskin. Fakir miskin ini berbeda. Miskin ini memiliki penghasilan tetapi kurang. Kalau fakir ini sama sekali tidak punya pekerjaan. Nah ini yang perlu juga kita sanjung. Kemudian ada anak-anak yatim. Anak yatim ini ya tentu karena mereka tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya yang telah meninggal. Nah ini juga perlu kita. Namun yang lebih penting di sini adalah sedekah kepada yang terdekat kita. Yang terdekat kita contohnya adalah tetangga dan keluarga kita. Artinya tentu menjadi sangat disayangkan jika kita di luar kita menjadi ahli sedekah, tetapi ada anggota keluarga kita, apalagi ada orang tua kita yang membutuhkan, kita lewatkan. Nah ini yang sangat disayangkan. Seharusnya itu yang prioritas. Artinya kalau memang ada ibu yang layak disantuni, ya ibu ini jihad besar. Artinya kita menyantuni, menyayangi ibu ini juga jihad. Artinya bahkan saat panggilan jihad perang yang sesungguhnya ada tiba, tetapi masih ada seorang ibu, ini Nabi menganjurkan untuk mengurusin ibunya dulu. Nah ini artinya, nah kebetulan apalagi tetangga ini nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban jika misalnya di salah satu rumah di kampung kita kita misalnya diberikan rezeki oleh Allah, diberi kekayaan dan kelebihan dan sebagainya, itu kita punya tanggung jawab sosial secara vertikal. Secara vertikal ada di ibarat itu 40 ke depan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Artinya ini jangan sampai mereka kita enak berbuka puasa, kita enak makan sahur, sementara di sebelahnya berbuka puasa pun tidak. Nah itulah kenapa kita diharapkan kita rajin ke masjid, itu sambil berjalan itu sambil melihat di tetangga kanan kiri kita nih apakah ada yang kelaparan, apakah ada anak-anak kecil yang menangis karena lapar dan sebagainya, apakah ada misalnya janda-janda tua yang memang kehilangan mata pencariannya setelah suaminya meninggal dan sebagainya. Dan ini kita perlu empati, kita perlu membuka mata dan membuka telinga lebar-lebar dalamnya. Artinya bahwa amal ibadah seperti puasa, sholat dan sebagainya itu sesungguhnya adalah pendidikan untuk melatih kepekaan jiwa sosial kita. Artinya buah dari ibadah vertikal kita kepada Allah, sholat, puasa dan sebagainya ini berdampak sosial. Iya. Sekaligus kami mengetuk hati para pemirsa masyarakat dan khususnya artinya bahwa kita layak memupuk rasa kepedulian kita, kepekaan sosial kita, bahwa berpuasa ini selain mensucikan jiwa kita, juga harapannya berdampak sosial kepada masyarakat, tetangga, sekitar dan sebagainya. Khususnya dalam rangka ini kami sekaligus juga memohon doa restu, kami memiliki nawaitu untuk membangun pondok pesantren tahfidzul Quran di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Ini sebetulnya kami belum membuka, artinya kita baru mengawali satu langkah di sini, satu langkah niat kita baru peletakan batu pertama dan belum secara masif kita mengajak masyarakat untuk bahu-membahu. Namun ini kesempatan kita untuk kami mengajak. Sebetulnya kami ingin memikul sendiri, namun kenapa tidak ini menjadi ajang kebaikan bersama, kita membuka pintu Fastabil Khairat. Sekilas tentang misi visi Pondok Pesantren Barakatullah ini, Tahfidzul Quran ini, kita
ingin mendidik para santri kita ini santri-santri yang bertakwa, yang memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, yang memiliki jiwa-jiwa pengusaha yang bertakwa. Artinya apa? Saat ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi perekonomian masyarakat bangsa dan negara ini, kita sebetulnya sudah cukup banyak pengusaha. Namun mungkin di sana pengusaha yang takwa ini yang memang sangat dirindukan, yang bisa memperbaiki keadaan. Maka itu kita mendidik santri-santri kita untuk menjadi ya kira-kira seperti menjadi Abdurrahman bin Auf baru, untuk menjadi Utsman bin Affan baru, untuk menjadi Abu Bakar baru. Nah, ini diharapkan, jika ini kita harapkan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Artinya setelah nyantri di pondok pesantren kita, mereka mengamalkan ilmunya menjadi pengusaha-pengusaha bertakwa yang bisa memberikan solusi, yang bisa menjadi menyerap lapangan kerja juga. Itu di sini Bang Budiono membuka gitu loh peluang untuk kita sama-sama berbuat kebaikan dalam membangun rencana membangun pondok pesantren yang ada di Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, untuk menjadi generasi kita menjadi apa nama tadi? Ya, ikut menanam investasi sosial. Iya, investasi sosial yang tetap mengutamakan ketakwaan. Tentunya investasi sosial yang di sini berbeda dengan investasi bodong dan lainnya ya. Investasi sosial ini tentu yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya juga Allah yang menjamin. Kita di sini hanya mengajak bersama-sama dalam rangka berfastabiqul khairat. Dan terakhir ini apa nih Bang di depan kita nih? Ya, ini kebetulan ada mushaf Al-Quran ini dan terjemah sekaligus. Nah, ini sekaligus titip untuk anggota kru tim Cawaikan. Kemarin informasinya ada 7 orang, ya kita siapkan 7 buah. Iya. Kita ini sebenarnya ada banyak Bang. Tapi ya berdinamika ya namanya juga YouTube ya. Belum bisa menghasilkan kesejahteraan bagi para krunya. Akhirnya kami yang aktif itu 3, tapi yang lain-lainnya banyak. Kadang datang, keluar. Terima kasih. Ini siapa ini yang ini? Bang Budiono kah atau kebetulan kita ada komunitas sedekah juga mengamankan ini biasa untuk membantu menyalurkan. Artinya apa? Pesan dari beliau menyalurkan juga pahalanya sama. Artinya menyalurkan kebaikan, kita menunjuk jalan kebaikan itu insya Allah pahalanya sama tanpa mengurangi dari pahala orang yang bersedekah itu sendiri. Jadi kita juga menjadi penyalur, mediator dan sebagainya. Ya, mari kita menempatkan diri menjadi duta-duta kebaikan ini, boleh sebagai penunjuk arahnya, boleh sebagai mediatornya, atau bagi menyumbang langsung. Ini semua tentu malaikat pencatat kebaikan, malaikat rokib ini tidak pernah korupsi catatan. Ya, artinya kalau Mbak Novel bersedekah 100, ya itu akan dinilai 100, tidak akan dikurangi, tidak akan dikorupsi oleh malaikat rokib. Iya, malah mendapatkan kelebihan ya. Nah, yang melebihkan itu Allah, tapi catatannya tepat. Ya, iya. Akurat. Terima kasih Bang Budiono, sampaikan salam terima kasih saya kepada beliau. Amin. Dan terima kasih juga dari kru Cawekam sudah mendapatkan Al-Quran mushaf ya. Terima kasih. Terakhir kami mengharapkan kepada pemirsa, ya, artinya jika memang satu misi menjadi duta kebaikan bersama kita, ingin membantu bersama-sama berfasilitasi membangun pondok pesantren Barokatullah di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ini, bisa juga melalui tim Cawekam, Mbak Novel dan kawan-kawan. Di luar sana yang ingin bergabung bersama Bang Budiono untuk membangun pondok pesantren tersebut, nanti data deskripsi dari Bang Budiono nanti kita tulis di bawah ya guys ya. Amin. Bisa berkomunikasi langsung atau minta antar tim Cawekam, nanti kita anterin langsung ke rumah Bang Budiono. Terima kasih, jazakallah khair tim Cawekam, semoga eksis, berjaya, amin, ya Rabbal, maju terus dan menjadi podcast terkemuka khususnya di Lampung. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bang Budiono, doa yang sama untuk Bang Budiono, semoga sukses, lancar semua kegiatannya dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Novelia Yulcin Sanggem bersama Budiono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.